Salve! Berjumpa lagi dengan teman-temanku yang terkasih di dalam kasih Kristus pada pagi hari ini, tanggal 2 September 2025. Kembali saudara di pagi yang cerah ini, marilah kita selalu mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa saudara, berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kebenaran kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita harus menghardik dan mengusirnya. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai dengan 6, dilanjutkan dengan ayat 9 sampai dengan 11, dan Injil Lukas 4 ayat 31 sampai dengan 37. Saudara-saudaraku yang terkasih, setelah Yesus dihalau keluar kota, saudara, kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Lukas 4 ayat 31. Di saat Yesus mengajar di sana, mereka takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Lukas 4 ayat 32. Lalu saya teringat saudara akan seorang guru SD saya bernama Pak Budi yang mengajarkan kami dengan penuh kebapaan. Sifat kebapaannya ini membuat kita murid-muridnya saudara sangat dekat sekali. Seperti seorang bapak dan anak. Dan dalam memberi pelajaran pun saudara sungguh mudah dipahami. Membuat kita murid-muridnya kagum dan menyayangi beliau. Bicaranya sangat menyejukkan. Hampir tak pernah marah. Hari ini pun Yesus Tuhan Sang Maha Guru kita dalam Injil hari ini saudara menampilkan kewibawaannya sebagai guru yang mengajar, membuat semua orang yang mendengarkan takjub sebab perkataannya penuh kuasa. Ternyata saudara, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Lukas 4 ayat 33 sampai dengan 34. Kita lihat saudara. Ini tempat ibadah saudara, ibadah. Yang kita kenal akan kekudusan Allah, tempat hadirat Allah bertata. Kita bisa lihat bagaimana umat yang hadir tampak begitu soleh, tampak begitu suci. Tapi saudara, setan tetaplah setan. Hati-hati saudara. Janganlah kita pandang di tempat kudus seperti di dalam gereja, tempat-tempat dikhususkan untuk berdoa selalu suci, kudus. Tidak saudara. Banyak dari kita yang selalu memakai bulu domba. Setan yang pintar mencari mangsanya ini saudara. Serigala tetap mencari mangsa domba-domba. Maka tak heran ada serigala berbulu domba. Itulah diri kita yang telah dimangsa oleh setan. Kita yang terlihat kudus, suci, religi, saudara hadir di dalam gereja, menghadiri ekaristi, ibadah, persekutuan. Tahukah kita telah diikuti oleh setan? Kita telah diikat, dibelenggu oleh setan saudara. Setan-setan yang memangsa kita, mengikuti kita hingga kita duduk diam dalam gereja. Setan-setan yang menipu kita dalam menutupi kejahatan kita. Yang ada amarah, benci, sakit hati, dendam. Semua bersatu padu di dalam hati kita. Dan terlihat kita suci. Sesungguhnya kita telah dirasuki setan-setan itu. Yesus tidak terkecoh akan tipu muslihat si setan ini. Ia menghardik dan menyuruh setan itu keluar. Diam! Keluarlah daripadanya. Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak. Lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Lukas 4 ayat 35. Lihat. Setan tak berkutik saudara. Karena dia tahu dan paham siapa Yesus.
Maka setan menyebut Yesus, "Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah." Wow. Karena kuasa yang dimiliki Yesus, saudara yang terkasih, dengan hadikat itu pun terhempaslah keluar dari orang itu. Banyak orang menjadi takjub dan menjadi gempar. Apa yang dapat kita tarik dari pelajaran melalui Injil hari ini? Perhatikan. Setan kenal siapa Yesus. Apakah kita juga kenal akan Yesus? Tentu kita kenal. Kalau kita kenal, apa bedanya kita dengan setan itu? Seperti kita yang kenal Yesus, setan sangat kenal akan Yesus, saudara. Ingat itu, saudara. Hanya saudaraku yang terkasih, setan tak mau mengikuti Yesus. Setan tak taat kepada Yesus. Setan menganggap Yesus saingannya. Nah, bagaimana dengan diri kita? Kita kenal siapa Yesus. Tapi adakah kita mengikuti Dia, saudara, dengan setia? Yang kita imani sebagai Tuhan Sang Juru Selamat kita. Kalau kita percaya dan mengimani akan Dia Sang Juru Selamat kita, yang telah dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, saudara. Ingat, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Markus 16 ayat 16. Dan janjinya, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Markus 16 ayat 17. Maka saudara, dengan janji Yesus ini, di mana telah diberikannya kepada kita otoritas untuk mengusir setan yang ada di dalam diri kita. Dengan penuh percaya dalam iman kepada Yesus Tuhan, kita pun dapat mengusir, saudara, segala setan yang ada dalam diri kita, apapun bentuknya, yang menyebabkan kita benci, dendam, sakit hati, amarah yang tak terkendali. Kita hardik dan perintahkan, di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa di dalam sorga dan di atas bumi, aku perintahkan kamu, hai setan amarah, setan kebencian, setan dendam, sakit hati, keluar dari dalam diriku. Engkau tak berkuasa atas diriku, karena Yesus Tuhan yang berkuasa atas kehidupanku. Pergi sekarang di dalam nama Yesus. Amin. Jika kita mampu menghadik setan yang berdiam di dalam nama Yesus Tuhan, maka kita sungguh hidup dalam kesucian. Kita tidak lagi mengotori gereja, tempat-tempat ibadah lain, karena setan yang berbulu domba yang merasuki kita telah pergi. Saudara-saudaraku, Regi hari ini mau mengingatkan kepada kita semua. Yang pertama, saudara, di dalam gereja, tempat-tempat ibadah lain akan menjadi kotor, tak kudus, karena dalam diri kita sendiri kita bersekutu. Kita memberi kebebasan setan-setan untuk membelenggu kita, untuk merasuki diri kita. Ingat, di dalam rumah pun, di dalam keluarga kita bisa bercokol dan menggandu domba seisi rumah. Dan yang kedua yang diingatkan, kita harus bersikap tegas seperti Yesus dengan tidak berkompromi dengan setan. Ingat, kalau kita sadar bahwa dalam diri kita lagi tak beres, kita perlu discernment untuk mengenali mana yang baik dan buruk. Tapi yang buruk dari setan dapat bercampur baur bersama yang baik-baik, seperti setan yang berdiam di dalam rumah ibadat ini, seperti serigala berbulu domba. Maka saudara-saudara yang terkasih, dengan iman di dalam nama Yesus, kita harus menghardik dan mengusirnya. Beranikah kita menolak segala bentuk kejahatan yang ada di dalam diri kita? Kita harus berani, saudara, berteriak, menghardik pada diri kita, setan, keluarlah dari dalam diriku. Mari saudara, kita mau sucikan hati kita dengan berani untuk menghardik dan mengusir setan-setan
yang mengikat, membelenggu diri kita. Semoga kita mampu untuk menghardik dan mengusir segala bentuk setan yang ada dalam diri kita, di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa di sorga dan di atas bumi. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.